itu kan ada tim suksesnya. Ada tim suksesnya mengatakan demikian. Apa? Kan ada apa? Kita punya profesi kan belum ada tuh di brosurnya itu. Saya ngenalin. Saya dari profesi ahli epidemiologi ini nih, tertarik ini, tolong nanti diperkuat ini. Hah? Epidemiolog, wah itu yang dibutuhkan nanti ini. Aku dalam aku itu kan happy ya, positive thinking gitu. Padahal sekarang sedang tidak ada itu kan pejabat epidemiolog di level pusat begitu ya. Oke. Jadi memang dilema tapi nggak apa-apa. Semoga nanti dengan presiden baru diaktifkan lagi para epidemiolog, para ahli kesehatan lingkungan, promosi kesehatan gitu ya, entomolog ya kan, entomolog, terus apalagi itu banyak sekali nutrisinis dan sebagainya. Nah, ini yang jelas hubungan struktural. Kalau yang tipis itu bukan koordinatif ya. Ini. Nah, ini kalau berjalan semuanya keren banget ya. Surveillance nanti cepat juga responnya. Kalau DKI masih bagus kan setahu saya karena saya sering kontak sama Ibu Lis, Ibu Widi sekarang beliau jadi deputi ya, jadi bagusnya. Terus dua bagian jejaring tadi ya. Nah, ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu penutupnya. Ini masih Bu Napsiah Boy. Sekarang berlaku moga-moga nih dibacakan lagi nih biar berlaku ya. Oke. Ini surveillance. Ada yang bertanya tentang surveillance kesehatan. Nanti kalau hasil-hasil surveillance-nya bagus-bagus ya. Banyak sekali kebetulan saya ngajar juga di S1, tapi kalau S1 karena waktunya memang khusus untuk surveillance ini, itu ada tampilan-tampilan yang bagus-bagus ya. Bagus-bagus tampilannya. Contohnya sebentar saya kasih contoh. Ini apa nih? Mhm. Nah, oh kok inilah. Sorry, sorry, sorry. Ada yang salah. Sorry, sorry. My God. Sebentar. Apa nih? Moga-moga nih masih ada banyak. Banyak sekali laporan-laporannya, presentasinya. Ah, mana nih laporannya? So, masih ada nggak nih? Oke. Oh, malah presensi. Oke. Banyak sekali sebentar, tapi kok nggak di mana ya? Excel. Jadi bagus banget ya tampilannya, grafiknya, terus paparan pengendaliannya. Saya di mana sih kok banyak banget. Mau saya jadikan buku saja nanti.
Oh, gambarnya nggak ada ya, tugas-tugasnya. Saya coba di itu. Sambil ini saya mencari kalau ada yang bertanya. Jadi sebetulnya untuk surveillance itu harus ada tenaga yang profesional, apa namanya, di bidangnya. Karena misalnya adminkes, di contohnya Bapak Ibu sekalian lah, paling dapat ilmu surveillance dari saya sepotong saja, begitu kan? Kalau yang misalnya S1-nya, misalnya S1-nya mengambil epidemiologi, peminatan, itu sudah bagus. S2-nya itu jadi linear begitu ya. Terjadi linearitas gitu. Dan itu akan memperdalam dan membuat apa ya istilahnya thinking atau pola pikir itu linear dan makin menjadi pakar gitu ya. Menjadi pakar saya sangat yakin sekali karena apa? Contohnya nih ya, contohnya saja ya waktu itu kami belum menurut saya belum menjadi pakar begitu ceritanya. Saat 2001 masih sekolah, ambil apa profesi doktor gitu, begitu banjir di DKI Jakarta gitu toh, begitu banjir kami pun di daerah yang saya tinggali juga kebanjiran. Waduh, ini nanti pasti leptospirosis meningkat gitu ya. Sudah otomatis, bener. Pak Dixon bisa lihat ya 2001. Di DKI itu leptospironya benar-benar meningkat kematian. Begitu kita investigasi itu keren banget dalam arti ya investigasi ya kita kan juga waktu 2001 masih belajar gitu toh. Itu benar-benar ya manusianya positifnya urinnya positif, warnanya spesifik, gejala klinisnya bagus gitu ya, environmentnya bagus, penularannya bagus, tikusnya juga dapat bagus antara jadi host agent environment itu semua ketemu semua positif semua ya. Jadi sehingga wah keren banget ini anu apa penyakitnya jadi menemukannya itu jelas. Terus pengendaliannya jelas karena DKI itu endemis lepto. Nah, makanya sebetulnya secara rutin itu harusnya ya ini apa diperiksa gitu ya, dilakukan pemeriksaan rutin sehingga dapat dikendalikan karena terapi lepto itu gampang sekarang Mas Yan ya, maksudnya belum ada resisten terhadap antibiotik, amoxilin, ampicillin itu masih bagus gitu ya. Kadang-kadang nih contohnya nih ya semua tetap yang maha kuasa gitu akhirnya ya kita ini tetangga saya di Jogja tapi ya sekarang Jogja itu endemis. Begitu kita pulang kampung, aduh kaget saya. Hah, kok environmentalnya jadi begini nih orang-orang? Kenapa nih sekarang ini? Dapat cerita, dapat cerita. Eh, adik saya, Mbak, tahu nggak, tetangga kita tuh mati. Kenapa? Ternyata diagnosisnya kata dokternya leptospirosis. Ya ampun. Ya sudah, memang saatnya meninggal. Padahal kalau kita demam-demam gitu kan, demam-demam, sekarang ini ya demam-demam itu demam berdarah, danger. Yang kedua, leptospirosis. Kalau kondisi kita tidak ini, langsung terjadi apa? Gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal itu sulit. Kebanyakan meninggal dunia. Ya, kebanyakan meninggal karena Bapak Ibu boleh lihat di Google bakteri leptospirosis itu kayak apa? Spiral gitu ya, wah, gitu mengerikan. Begitu. Nah, itu salah satu contoh ini paparan dari apa nih? Mahasiswa kita kali ya nih. Bagus banget ya.
pengembangan sistem surveillance sentinel penyakit infeksi emerging dengan pendekatan sindrom di rumah sakit. Ini salah satu contoh ya. Nah, bagus sekali. Ini penyakit infeksi emergingnya tuh banyak banget ya, Bapak Ibu. Ini semua mengancam kita. Mengancam kita semua. Oke. Nah, ini kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Ada Public Health Emergency International Concern, PHIC. PHIC dapat disebabkan oleh agen biologi, kimia, dan radiasi. Ini ya, poliomyelitis masuk merah ya. Ada Ebola, monkeypox, COVID sekian, Zika virus, kebocoran ini dan ini. Ini juga aneh Zika virus ini. Tapi saya tidak mau cerita tentang ini. Karena nih saya punya feeling something happen. Tapi orang mungkin nyelidikinya tidak sampai detail-detail. Ini salah satunya apa? Termasuk disimpan dalam hati. Disimpan dalam hati. Tidak ada yang mau cerita kali orangnya. Penyakit infeksi emerging global. Langsung lapor WHO. Nah, ini kan smallpox, poliomyelitis, influenza. Nah, dengan adanya polio di Indonesia kita dimarahi dunia. Dimarahi dunia. Oh, hati-hati kalau ke Indonesia, apalagi anak-anak gitu kan gitu. Apalagi sekarang tren rekreasi apa? Rafting gitu ya. Kemarin saya lihat di mana tuh Bogor gitu ya. Ada namanya di sungai, wih ngeri juga ya. Ada SAR, ada MERS, kolera, pes pneumonia, demam kuning, demam berdarah virus, Ebola, Lassa, marbuk, penyakit virus West Nile, penyakit lain nasional, hantavirus. Kita sudah punya semuanya. Hantavirus ada. Moga-moga nipah jangan di kita. Ebola kita juga belum ada. Lassa belum, marbuk belum. Tapi demam berdarah sudah. Demam kuning katanya pernah di Aceh, tapi saya kayaknya belum tahu ya. Itu belum. COVID jelas ada. Crimean Congo hemorrhagic fever kayaknya belum ada. Ebola, marbuk, mas penyakit. Demam Red Valley kita ada. Ah, Pak Hendrik, kita pernah menemukan ini, Pak, di Iya, Papua. Prof. Di Papua, Oh iya ya, Prof, betul. demam Red Valley. Kayak Japanese encephalitis gitu loh. Sejalan dengan itu. Gitu. Tahun berapa ya kita di zoonosis saya dulu lupa saya. Yang cacar juga baru kemarin dilaporkan juga itu, cacar Oh smallpox. gitu ya. Tapi baru lapor untuk apa namanya, suspeknya saja, hanya pemeriksaannya Oke. belum. Terus masih ada penyakit kurudisis, Pak, di Papua. Nah, Prof, Kurudisis kayaknya belum ada ya, Prof. Belum ada ada loh, terlaporkan Prof. kalau laporan surveillance-nya. Ya, dulu ada, cuma belum ini. Oh, Muka siap. itu masalah kayak budaya gitu, Pak. Masih memakan jari atau apa gitu. Oh, memasukkan Kalau ada tangan yang dalam. meninggal di Iya, daerah pedalaman, siap, Prof. karena itu kan jeruk makan jeruk gitu loh, Pak ya. Protein makan protein kan. Iya. Sejenis sapi gila, Pak. Kurudisis itu. Boleh baca di buku Kurudisis itu. Itu ada di Papua loh, Pak. Siap. Sapi liar juga Terus banyak di Papua aja. banyak. Enggak, kebetulan kalau saya belajar di Papua itu malaria pernah belajar citicercosis, Siap, Prof. peniasis dan citicercosis. Itu Siap. jadi pertama kita menemukan telur cacingnya dulu pada. Saya masih punya alat-alat sebetulnya. Saya tuh pingin waktu itu sudah benar-benar saya udah mau berangkat ke Wamena, Bapak. Siap. Dengan alat, dengan semuanya udah siap saya. Tiba-tiba terjadi pergolakan itu loh yang dinas kesehatan dibakar dan sebagainya itu. Ah, Aduh, iya, gagal siap. total saya. Itu masih ada peralatannya. Saya mau survei di Wamena itu di apa lagi yang dibakar apa namanya, Pak? Pecahannya Wamena. Pecah Wamena. Aduh, Apa ya, parafian?
Pecahan di Hah? Wamena, Papua yang paling hafal kalau wilayah provinsi di Papua ini. Tolikara, Bukan. Coba, Pak. Satu lagi. Nduga. Bukan yang baru dibakar belum lama tahun Oh, itu 2000. 2019 itu memang di Wamena, Prof. Tapi yang di atas sedikit pecahannya Puncak Jaya ya? ada Bukan Puncak adonan. Jaya. Pe- Ada karena ada mahasiswa kita sekarang masih bekerja di situ. Pecahan Wamena itu Yahukimo, Ya, Tolikara. Yahukimo. Yahukimo. Di Yahukimo, Pak. Kita mau ke situ nggak jadi. Karena Bapak Sekdanya sudah ke ini loh, Pak. Ke Urindo. Aduh, saya sudah semangat banget itu. Kejadian itu, waduh nggak jadi aku. Di situ tuh. Udah ada tuh saya mau survei ini. Sebetulnya mau lihat stunting, tetapi kita nggak akan stunting, tapi mau lihat Ascaris, Trichuris, Trichura, Ankylos gitu kan, termasuk Tenia gitu kan. Nanti begitu positif, langsung anak-anak diobatin pakai ini Albendazole atau pakai di situ adanya itu apa pirantel pamoat gitu kan. Nah, setelah itu dokter setempat untuk monitoring kesehatan anak-anak gitu. Kan salah satu penyebab stunting ada infectious disease itu cacing kalau di Wamena, di Papua gitu. Bagus itu ya, pengendalian-pengendalian itu bagus nih. Ini contohnya. Terus apalagi nih? Kerentanan di Indonesia, KLPDBD, di Semarang, pasien positif hantavirus nih 2002 ya. Dulu heboh tuh hantavirus itu juga ngeri lah kepernafasan. Takutnya hantavirus mirip dengan COVID, sesak napas. Nah, ini kelelawar. Sudah ada positif nih Pak. 3,3% kelelawar positif nipah. Oh, sudah ada benar ya. Jangan ada di kita dong, ke manusia. Waduh, ini case fatality rate-nya tinggi banget ini nipah virus itu. Hampir semua orang bisa mati tuh kalau kena nipah. Nih, Betul, Prof. hantam virus juga ngeri nih. Kepernafasan hantam virus itu. Makanya kurangi konsumsi kelelawar. Ya, Kelelawar lelah. juga banyak penyakit ya, Prof. Nih, positif legionel disease di mana Jawa Barat? Banten H5N1 pada unggas dia dulu. Kaltim apa nih? Positif apa deh? Apa nih? Positif jika virus di sini ya. Kalimantan Timur kelelawar nipah lagi. Oh, jika sudah masuk kita di sini ya. Ada di Riau, Eh, Kalimantan, di Jateng, Kalimantan. Jawa Tengah. Sebentar. Jawa Tengah di mana nih? Nih. Ya, 3,2. Jatim positif Hantus. Nipah ya. Iya. Jawa Tengah. Hantam virus jika di nyamuk di sini. Oh, aduh, ini yang saya khawatirkan ini. Wah, nanti tapi Bapak Ibu jangan ngomong ya kemana-mana ya. Cuma di kuliah Ibu saja ya. Kuliah Ibu saja. Tapi ini sudah terupdate teman-teman puskesmas juga karena memang kalau yang data surveillance ini kan kementerian ya. Hmm? Data kementerian kan? Iya, ini benar data benar. Maksud saya, isu sekarang kan yang kemarin sempat heboh apa? Wolbachia ya kah? Iya. Ya, DBD itu ya. Oke. Saya cuma satu bocoran Wolbachia. Silahkan cari asal-usulnya. Baru nanti Bapak cek cek ini. Nah, cek itu. Iya, Prof. Itu sedang dalam ambigu di masyarakat sih itu. Nggak usah, sudah nggak ambigu lagi Pak, sudah ada kok.
Nah, ya. Jadi waspada saja untuk ya kita waspada saja aja Pak. Wong sudah ada ngapain? Makanya saya juga kemarin ngomong juga enggak ya sudah wong sudah ada. Cuma saya tanya cek dampaknya. Ada yang ngamatin dampaknya? Kagak ada lah tuh. Dari dulu nggak ada. Kalau saya senang survei dampak. Terus di sini apalagi di sini dulu apa nih? Positif hantam. Sini ya. Saya pernah dulu penolakan di sini sama penolakan Bulbukia. Benar-benar. Salah satu mungkin dipindah juga itu. Tapi nggak apa-apa, saya sih orangnya biasa yang begitu. Yang kalau yang di sini nih, saya di persona non grata, tapi nggak dipindah, nggak apa-apa. Di sini nih pernah ditebarin ikan yang dari Cina, kalau nggak salah. Dan aku bilang, kenapa ikan begini ditebar di sini, ada apa? Cuma begitu. Kalau Wolbachia, oke, new teknologi. Tapi nyamuknya itu dari sono. Emangnya kamu masih bisa lihat nyamuk itu ada apanya di situ? Ya kan nggak bisa. Bahwa Ya, orang pakar aja nggak bisa. Saya sangat yakin. Ya kan? iya. Ya, Lakukan karena survei dulu, nggak penangkapan punya nyamuk. diri. Eh? Harus ditangkap nyamuk dulu baru diperiksa. Nggak usah lah. Sudah terlanjur, sudah ada, nggak usah. Udah ada prediksi, sudah terjadi, ya sudah. Sekarang deteksi dini, respon cepat, meratakan kurva, gini ya. Ya sudah, sekarang sudah orangnya pakar juga nggak ada di pusat, ya kan? Karena orang-orang pusat sudah nggak ada, yang epidemiolog nggak ada, entomolog nggak ada, sanitarian nggak ada, adanya Adminkes. Siapa yang sini di pusat? Nah, begitu. Bukan Bu Sisil provokator, karena nih perlu diperjuangkan. Sebab penyakit infeksi melalui pendekatan sindrom. Jadi sebetulnya ya sindrom and then laboratorium gitu ya. Gejala klinis, lab itu bagus banget ya. Saya welcome banget ada surveillance berbasis lab. Kebetulan saya yang menjadi konsultan sama Pak Ali Germas untuk modul surveillance berbasis lab. Nanti Ibu kasih ya itunya. Sekarang aja saya kasih ke Pak David Ternyata modul baru itu. tahu. Sindrom berbasis Itu yang lab. bikin saya, Pak. Lumayan Hmm. dibayarnya, Pak. Sudah disosialisasi nih Prof untuk yang Tapi ini. tidak ngikut dalam sosialisasinya, nggak di ini. Iya, Oh, karena sudah tidak. sosialisasi ke puskesmas ini. Iya, Kebetulan ngikut tapi saya. tidak apa, Pak. Saya sih orangnya biasa dibegitukan, nggak ada masalah. Tidak masalah, yang penting sudah berkontribusi terhadap negara. Begitu, Pak. Nih. Saya sama Pak Ali Germas tuh. Beliau pakar bikin modul-modul, ya kan? Dan ini yang hadir banyak orang, kami yang merangkum semuanya. Surveillance berbasis lab ya. Ini ada semuanya. Oke. Nah, itu. Nah, surveillance penyakit infeksi memperkuat rekomendasi berbasis bukti klinis laboratorium. Dan surveillance berbasis masyarakat itu juga harus kita bangun ya. Jadi kalau masyarakat sudah aware, itu enak banget. Contohnya misalnya surveillance vektor. Kalau di rumahnya itu setiap hari harus tengok kanan dan kiri. Ya kan? Ada tergenang air enggak? Kalau ada jentiknya tidak. Sudah itu saja sudah cukup. Ya kan? Kalau tentang penyakit non-infectious disease, setiap hari timbang berat badan. Begitu naik 1 kilo, ya kan? Makan apa nih kemarin? Sebetulnya saya sendiri juga gitu sudah praktek toh. Makan apa ya kemarin? Waduh, tapi makanannya tidak menjadi habitual sudahannya. Contohnya apa? Makan bakso, mie ayam itu kan hobi gitu ya. Suruh ngurangin padahal itu sangat tinggi tuh kalorinya kalau sudah makan itu ya. Sehingga itu jadi surveillance
surveillance tadi masyarakat ya, surveillance berat badan, surveillance jentik, apalagi perilaku yang sehat, exercise gitu ya. Kalau mental ya hidup sehat gitu ya. Istilahnya bersolat 4-5 waktu dan sebagainya. Jangan sampai narkoba dan HIV/AIDS gitu ya. Kalau TBC jangan merokok. Susah kan? Nah, jangan merokok supaya tidak mempolusi paru-paru, ya kan? Sehingga paru-parunya rentan kena bakteri, gitu saja. Begitu Bapak Ibu. Nah, surveillance syndrome tadi ya, onset gejala, kasus parah. Jadi kalau sekarang Bapak demam-demam, segera ke rumah sakit. Memang saya juga begitu. Tapi memang mahal ya kalau BPJS ini harus antri. Saya males antri. Jadi uang gajinya berkurang. Pemilihan sindrom nih, sindromnya penyakit global tadi ya, dan sebagainya. Nih, apalagi penyakit infeksi emerging, sindroma pernapasan akut berat, lampu loyo, kuning akut, demam berdarah, encephalitis, ruam akut. Betul ya, kalau pernapasan, begitu kita tidak punya oksigen, kita sudah bisa otak mati dan semuanya. Dan mati ya. Lumpuh layu ya aktivitas terganggu semua. Ya, begitu. Nah, apalagi demam berdarah. Kalau udah berdarah-darah jangan sampai ya. Oke. Ini sudah aloga surveillance penyakit infeksi emerging ya. Ini kumpulan gejala dan sebagainya, ada sistemnya. Nah, banyak sekali nih, silahkan nanti kita kasih ya. Kita copy, kita kasih ke Bapak Ibu. Yang sudah punya ya nggak apa-apa. Gitu ya, kita kasih ke Pak David lagi. Pak David kemana nih beliau? Biasanya aktif. Sedang Prof, saya lagi di jalan, Prof. Oh, di jalan ya. Ya, Saya Prof. pikir sedang ada. Prof izin, Prof, untuk soal itu nanti saya share ke Prof. Saya Oke. sudah bikin. Ya. Sudah bikin ya? Sudah. Oke. Boleh. Baguslah ya. Mahasiswa sudah bisa bikin soal, bagus. Nanti tinggal Kan yang dicek. ngajar profesor. Yang ngajar kan Prof. Enggak lah gitu ya. Surveillance sudah. Oh, investigasi wabah kali ya. Sepintas kali ya. Sepintas ya investigasi wabah. Kita masih ketemuan toh minggu besok? Itu buka kapan? Iya, Masih ya. Investigasi masih, wabah. Prof. Investigasi wabah Iya. minggu depan ya. Ini surveillance investigasi wabah. Terus satu lagi kalau nggak salah surveillance bencana. Moga itu data saya suka nggak ada. Jadi sebetulnya kayak kemarin Lebak itu, begitu ada gempa, waduh, nanti tsunami. Bener ternyata di peta yang saya pernah dapat, memang daerah kalau dia tsunami di Lebak itu, tsunami kalau gempa hati-hati tsunami itu udah ada tuh warning sistemnya di peta itu ya. Jadi memang hati-hati gitu ya, kadang-kadang lupa gitu ya masyarakat begitu. Oke, ada yang bertanya sampai di sini? Itu pelajarannya banyak banget ya itu tadi ya. Undang-undangnya undang-undangnya harus saya itu tadi. Undang-undangnya mana tadi tuh? Udah saya download sebentar ya. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan. Siapa yang bertanya tadi?
Izin Prof, dengan Hendrik Papua Barat Prof. Ya, Prof, izin untuk menanyakan tentang pengalaman Prof untuk yang kinerja surveillance Prof. Kalau yang saya lihat sih untuk yang di wilayah Provinsi Papua, di wilayah Papua Barat untuk sistem sistem pelaporannya. Yang selama ini saya lihat itu teman-teman surveillance itu kan punya namanya sistem pencatatan pelaporan SKDR, sistem betul. Kan ada SKDR. SKDR bagus loh itu. Nah, kemarin saya sedikit ada memberikan masukan kepada teman-teman surveillance karena mereka sudah bagus mereka untuk berbasis untuk pelaporan online secara cepat bisa. Kan itu online loh. Itu Iya. saya juga pernah ada tuh, saya bikin pedomannya udah saya kasih surveillance itu dan Siap. aplikasinya ada. Terus Siap, Prof. saya membikin SKD dan respon. Siap, Prof. Waktu itu keliling seluruh Indonesia lagi. Hasilnya bagaimana Pak Hendrik? Nah, Prof, yang teman-teman di kalau melihat mereka melaporkan itu kan setiap 1 minggu sekali. Nah, yang diterapkan, yang mereka laporkan. Artinya melihat dari sisi penangkapan kasus, artinya bahwa kalau kita lihat secara surveillance itu kan harusnya ketika ada kasus harusnya terlaporkan 1 kali 24 jam. Iya, Semakin tapi cepat kita dapat, semakin cepat penanganannya kan seperti. Nah, yang menjadi permasalahan yang saya alami di wilayah Papua Barat, contoh bahwa saya di Papua Barat itu di dalam 3 tahun berturut-turut itu setiap tahun itu pasti kampanye, saya pasti kampanye campak, kalau tidak kampanye campak pasti kampanye polio yang bagus dong, kita laksanakan itu. bagus. Nah, Terus? yang menjadi permasalahan itu adalah dari sisi surveillance-nya, penangkapan kasusnya, mereka itu agak lambat karena mereka sistemnya kan adalah lapornya setiap 1 minggu sekali. Artinya saya di 2023 itu kasusnya sudah dilaporkan oleh Faski itu dari 2022 sekitar bulan Oktober itu ada kasus campak, di November ada kasus campak, Januari 2023 ada kasus campak, di Februari ada, Maretnya baru saya terupdate informasi dari surveillance. Nah, itu kebetulan tuh teman saya yang dari WHO, dia buat grafik peningkatan kasus campaknya. Terus kebetulan dia share di grup di grup. Saya buka lihat data-data kasus yang naik di Papua Barat ini apa sih sebenarnya. Saya lihat dia ternyata campak karena kebetulan karena campak pasti kan akan berurusan dengan kami di program imunisasi. Nah, ketika melihat datanya, saya langsung bilang ini kita KLB ini. Sudah KLB karena kasusnya sudah naik dari bulan Oktober, November, Desember, Januarinya baru Januari, Maretnya baru saya tahu soalnya Papua Barat KLB campak KLB karena campak. secara aturannya bahwa kalau kita mendapatkan 5 kasus saja dalam 4 minggu dengan punya punya hubungan penularan, sudah KLB suspek, sudah KLB harus keluarkan harus mengeluarkan Bupati harus mengeluarkan statement pemerintah daerah. statement, ya betul harus mengeluarkan statement KLB di wilayah kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Teluk Bintuni. Itu. Nah, merujuk dari itu, salah satu permasalahannya adalah di sampel yang dikirim ke lab Surabaya, PKL Surabaya, itu hasilnya keluarnya itu agak lama belum keluar. Jadi teman-teman sudah kirim sampelnya dan yang Oktober Oktober November itu tidak belum keluar. Sehingga menetapkan status juga agak susah. Sehingga saya secara program saya sampaikan kepada kepala dinas. Waktu itu langsung saya buat Zoom dengan kepala dinas, kepala bidang, ke seluruh kepala puskesmas, pengelola program imunisasi dan surveillance, saya kasih duduk dan saya sampaikan bahwa ini terjadi, ini sudah KLB. Kalau kita menunggu menunggu surat lagi surat KLB dari bupati, maka yang terjadi adalah kematian pasti akan terjadi. Itu pasti. Pertanyaannya apa? Kendalanya apa Pak Hendrik? Kendalanya itu adalah yang yang disampaikan bahwa saya tidak tahu mungkin teman-teman di provinsi yang lain apakah merasakan itu terupdate informasi untuk kasusnya agak lambat. Memang kelemahan di negara kita tadi data. Di tempat Pak Hendrik itu bagus loh. 1 minggu kalau itu cepat dilaporkan itu sebetulnya KLB akan tidak merebak sehebat. Karena memang pelaporan 1 kali 24 jam itu kalau orang yang care memang istilahnya, makanya itu saya soalnya terus terang ya saya pernah
bekerja di rumah sakit infeksi yang betul-betul saya menerapkan laporan 1 kali 24 jam. Terus saya bikin surat ke stakeholder, ada kasus difteri dari ini, itu cepat tertanggulangin waktu itu ya. Tapi kadang-kadang orang lain itu pada ngetawain, ngapain sih dia kok begitu-begitu, ini nih. Kadang begitu, tapi itu nggak benar, forget it lah gitu. Nah, makanya saya itu selalu care banget dengan perhatian banget bahwa orang epidemiolog itu harus kerja di bidangnya. Dan dia harus melaporkan misalnya 1 kali 24 jam SOP dalam pekerjaannya harus laporin. Begitu dia tahu tidak melaporkan itu kena punishment sebetulnya. Nah, itu disebut praktik pelayanan. Tetapi di negara ini sekarang ini yang terjadi, baru sekarang ini, dulu tidak, baru akhir-akhir ini para pimpinan di level pusat itu yang namanya epidemiologi, entomolog, terus sanitarian, itu nutritionist, promosi kesehatan, pembimbing kerja, itu bukan profesi. Dia tidak punya praktik layanan. Setelah saya cermatin, apa sih standar praktik? Loh, kita itu ngerjakan itu. Itu bukan standar praktik, bukan. Ya ampun Tuhan, saya sampai, oh. Dan yang dikerjakan Pak Hendrik, kalau di Papua sudah begitu tuh saya angkat jempol banget. Ya kan? Karena orang-orang daerah itu betul kerja, untung masih sekarang di daerah masih ada ya epidemiolog, ada ini. Tapi sebentar lagi saya juga nggak tahu. Karena saya sudah banyak keluhan, Ibu, saya nggak punya STR, mau perpanjang tidak bisa dan sebagainya. Padahal kalau yang disebut punya SIP itu harus punya STR. Kalau nggak punya STR tidak punya SIP. Artinya nggak tahu nanti pekerjaannya, moga-moga tidak terjadi KLB yang begini tentang fungsional begitu. Karena kalau seorang misalnya Pak Hendrik dari S1 sudah epidemiolog, S2 epidemiolog, S3 epidemiolog, beda pemikirannya dengan yang loncat sana loncat sini. Dan kalau yang dia dari awal sudah promosi kesehatan ini, pasti dia punya science to change the behavior. Punya kiat-kiat. Epidemiologi juga punya pasti inovasi-inovasi. Itu. Sehingga laporan yang 1 kali 24 jam itu di WHO sudah ngomong, ya harusnya bisa dong. Apalagi dengan era digital. Apalagi dengan sekarang laporannya itu. Itu dulu waktu kami di RSPI, Sulianti Saroso sebagai rujukan infeksi, kami bikin aplikasi yang real time, Pak. Jadi setiap ada DBD 1 itu, pimpinan langsung lampunya merah, tet gitu dah. Sehingga warning sistemnya jalan, dia kok nggak melapor nih, kalau yang ngeh semuanya. Semua penyakit infeksius begitu. Kalau penyakitnya aneh-aneh, nah itu juga bisa ditangkap oleh orang yang punya keahlian laboratorium. Nah sekarang juga laboratorium sedikit dikendor-kendorin juga. Ya kan? Karena juga misalnya tidak ada profesi atau tidak advocacy gitu ya. Oke. Nah, itu harusnya semua yang ada di sini yang bekerja di semua layanan kesehatan, puskesmas, klinik dan sebagainya, tolong surveillance ditingkatkan, dianalisis begitu. Ingat penyajian data, pelajaran yang awal, disajikan datanya. Setiap hari dilaporkan ya, begitu. Apa saja, mau infectious disease dan infectious disease. Yang ahli lab juga demikian. Karena benar loh, saya juga sedikit belajar waktu belajar tentang masih gonjang-ganjing tentang Taeniasis. Taeniasolium, terus ada Taeniasolium, ada Taenia saginata, ada Taenia anon. Akhirnya disebut Taenia asiatica. Karena bentuknya beda sedikit, ininya sedikit. Saya tuh sampai hafal loh. Proglotitnya di Papua dengan proglotitnya di Medan dengan proglotitnya di Bali. Difference.
Kalau di Papua kecil-kecil, tapi itu danger tuh. Kecil-kecil mudah pecah menjadi sitiserkosis. Kalau di Bali gemuk-gemuk gitu. Jadinya itu jadi bener loh. Feeling saya bukan orang lab begitu, cuma pernah mendalamin hal itu. Feeling saya kalau seorang surveillance terus berbasis lab, orang lab, surveillance orang yang mengumpulkan simptom-simptom tadi, gejala-gejala, and then dalam gejala lama-lama ada korelasi terhadap disease, ternyata bisa aja gejala, kok nggak ada korelasi dengan disease, what's wrong? Tanya orang lab, gimana ya? Hasil labnya ada perbedaan, ada itu. Kalau orang yang mendalami lab itu tahu persis sel-selnya berubah, bentuk-bentuknya berubah, dia tahu persis. Itu. Ya karena saya pernah belajar tentang virologi, bakteriologi, sama parasitologi benar-benar. Karena dulu atasan saya seorang patologi klinik. Sehingga kalau saya survei di lapangan, assessment, bukan survei ya, assessment, evaluasi seperti PES gitu, kamu harus menemukan di sana ada bakteri PES atau enggak. Jadi pulang sudah punya statement. Ini positif, daerah ini selama ini positif atau negatif. Itu bisa melapor. Sudah caranya random, menerapkan trapping tikus itu di atas, di bawah, difoto, diukur, zaman dulu juga gitu. Terus menangkap dapat 1000 tikus, jenisnya apa, ya kan? Terus ada pinjal atau tidak, indeks pinjal umum ada berapa, indeks pinjal khusus ada berapa. Setelah 2 minggu ke sana kamu inokulasi, hasilnya bakterinya ditemukan positif atau tidak. Jadi sampai di pusat laporannya sudah selesai, ini loh Bapak, sekian-sekian masih negatif terhadap Yersinia pestis. Atau nih Bapak ada diragukan. Nah, ini ada Pak, ada Yersinia. Gitu. Jadi saya dulu orangnya begitu. Sampai juga gitu di Bali, di mana seluruh Indonesia keliling. Berapa nih proporsi persentase daripada tenia? Terus pertama ini cacing yang itulah, Ascaris berapa, Ankylos berapa, terus angka Ascaris, Ankylos, Trichuris, Trichura, Tenia. Bisa jawab nih kita, Pak, kita punya 500 sampel feces. Untuk Ascaris 80%, untuk ini sekian persen, Tenia sekian. Sudah kami obatin dari yang positif, semua keluar plogotit. Sudah kami terapi Bapak, dan selanjutnya nanti evaluasi sekian bulan lagi, 2 bulan biasanya kami ke lapangan lagi. Nah, ini trial obat ya, obatnya macam-macam. Jadi saya sebetulnya senang. Saya pendidikannya tidak ini, tetapi mendapat pengalaman clinical trial banyak banget. Karena dulu di Kemenkes itu, di pengendalian penyakit itu, kalau ada obat-obat baru, yang trial kita-kita. Dan kerjasama dengan Gajah Mada, dengan UI, dengan IPB, saya ikut juga tuh. Sampai berani otopsi loh kita untuk rabies. Jadi saya kan berani orangnya. Dokternya jagain saya, dia namanya, tapi yang ngerjain saya otopsi. Ambil darah di hipokampus, ambil otak, langsung disimpan. Nanti kita di lab IPB melihat virus rabies, bantuin inokulasi, bantuin supernatan, bantuin gitu-gitu. Lama-lama bisa juga. Kalau parasitologi saya di UI, sampai profesor-profesornya gini, aduh seneng deh. Karena saya rajin kan, seneng belajar gitu. Ambil feses banyak-banyak, digaji berapa terserah karepmu gitu. Zaman dulu itu gitu ya, tahun 80-an gitu, digaji syukur, yang penting aku bisa ikut lapang gitu. Dapatlah itu sampel 500 orang feses, kita periksa. Yang periksa kita nih, sampai kalau mimpi itu Ascaris, Trichuris, Trichura. Terus lagi proglotit, skolek gitu. Saya pernah menemukan skolek 9, satu orang 9 skolek itu di Medan. Aduh, mengerikan itu, orangnya kurus banget. Begitu keluar, cacingnya itu satu
satu toples besar. Saya bawa ke Jakarta, seneng itu di UI profesornya. Ini Prof, oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Sekolek ini. Oh, seneng banget dia. Bukan bukan oleh-oleh durian, bukan oleh-olehnya itu. Oleh-olehnya cacing gitu ya. Jadi gitu, benar. Karena dulu itu surveillance secara periodik ada. Nah, tapi sekarang sebetulnya lebih canggih, surveillance itu ada simptom, ya, terus ada berbasis lab, begitu ya. Kalau saya dulu di zoonosis disease ya, kerjanya dari masuk itu. Nah, itu. Oke. Nah, moga-moga semuanya, Pak Fian Lobo di mana? Flores Saya, ya? yap, betul, Prof. Gimana rabies? Ya, Merebak kan? rabies ini agak menarik ya. Nanti kalau sesi berikut bisa bahas banyak nih, Prof. Oh, boleh. Kebetulan saya S1, S2, S3, riset saya tentang rabies. Yang terakhir molekuler ya, itu tadi. Yang kemarin saya tampilkan eksperimental. Yang S2 saya karena saya sekolah itu dipantau loh dari direktur sampai dirjen. Iya, jadi saya nggak boleh. S2-nya AKK, padahal saya kan orang epidemiolog. Ambil apa lagi saya? Strategic Planning Eradication Rabies di Jawa Barat. Ya, sebentar. Oke. Baik, Ya, Prof. gimana Pak Eki? Ya, oke. Udah. Kita udah habis waktu juga nih. Oh ya, ya sudah. Kalau sudah isi sudah. Berarti selesai dong. Oh, kalau sudah ya, aduh saya masuk dong ya. Oke. Ya udah, sudah pernah ya? Oke, kalau sudah pernah saya masuk untuk udah benar. Oke, kalau sudah ya sudah nanti saya sebentar. Oh ya sudah. Nanti saya cek ya. Oke, suruh tunggu sebentar. Oke. Saya masih ada diskusi. Oke, makasih. Nah, jadi begitu ya. Dibahas saya Oke, Prof. strategic planning eradication rabies di Jawa Barat dan itu bisa terlaksana. Kalau S1-nya epidemiologi rabies di Jawa Barat. Yang S3-nya tadi karena memang vaksin itu mahal, saya mencoba dengan dosis intradermal bisa dibuktikan secara humoral dan seluler ternyata terbukti begitu ya. Itu saja. Menyumbangkan negara mau jadi kebijakan atau tidak bukan saya pengambil kebijakan. Yang penting menyumbangkan satu drafting kebijakan. Itu saja foto kita semuanya. Nanti bisa siapa yang mau ngambil rabies, please saya senang banget. Oke. Mau mapping rabies di Indonesia untuk warning system juga bisa. Dok, Kawan-kawan kami ya. ya, makasih. Oke. Terima kasih semuanya. Eh, Assalamualaikum belum, warahmatullahi bentar. wabarakatuh. Oh, belum. Ada yang bisa ngambil foto? Oh iya ya, ambil foto. David yang ambil ya? Sudah ya saya ambil, Pak. Oh, sudah ambil. Oh Oke, ya udah. terima kasih. Makasih semuanya. Selamat Makasih. hati-hati di jalan, Pak David. Ya oke. Iya. Dokter Iya. Afriani juga semuanya. Bu Afriani ya, jangan sampai. Prof, Oke. terima kasih. Oke, Terima kasih, Prof. makasih. Oke, Prof. Thank you. Ya, Makasih, assalamualaikum. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi Salam, sudah Prof. saya kirim semua ya materinya, oke. Dari Ya, Prof. Kepmen Ya, semuanya. Prof. Terima kasih. Prof, izin Assalamualaikum di warahmatullahi. ini, Apa? Prof, izin soalnya dikoreksi atau bagaimana, Prof? Oke, Izin. dikirim deh. Sudah. Udah ya. Oke, nanti malam saya kirim. Oke. Saya cek. Oke. Oke, makasih, Prof. Moga-moga nilainya bagus-bagus semua, bermanfaat. Oke. Terima kasih semuanya. Saya Prof. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Prof. Saya izin end video untuk merecord ya. Terima kasih. Teman izin ya.